Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, baik adik-adik. Sekarang bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran sejarah budaya Islam. Oke, kita sudah melewati empat kali pertemuan, dan sekarang waktunya kita untuk di pertemuan terkait lembar kerja. Jadi untuk penilaian adik-adik dari pembelajaran Bapak dari sebelum-sebelumnya. Oke, sebelum kita memulai, mari kita lebih baiknya bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Oke, saya absen dulu ya. Aisyah Zakiatus Syaidah, Alfian Nurul Ahmad, Andi Mahardika Hidayah, Imas Ruhin, di luar. Baik foto ilmiah, baik foto ilmiah mana? Gak masuk nama? Izin apa? Kenapa? Kurang tahu. Fitra Sanendra. Hadir. Fitra Sanendra ya? Iya. Fitria Agustina. Galang Saputra. Dua. Lailatul Badriyah. Muhammad Miftahul Jamal. Hadir. Maulana Ishaq. Maulana Ifran Zain. Hadir. Muhammad Al-Farizi. Nurul Hanifah Rashidah. Olivia Ruwaidatun Nisa. Rima Mei Fendina. Rafidatul Afifah. Sinta Bella Ramadana. Sultan Zidan Satria Jumadi. Susilawati. Talita Natalin Ilham. Andika Pratama. Oke. Jadi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang Ulama-Rasyidin itu ada? Jadi kemarin sudah belajar semuanya ya. Kemarin sudah sama-sama tiap kelompok mempresentasikan dari setiap khalifahnya masing-masing. Jadi sekarang Bapak akan menguji atau mengetes kepahaman adik-adik terkait Ulama-Rasyidin. Sebelumnya dirapikan dulu duduknya sesuai dengan kelompoknya. Dilihat ke depan, fokus ke depan. Bagi yang masih belum menggunakan sepatu, masih belum lengkap, silahkan digunakan dulu. Ini
adalah sikap disiplin dan beradab. Jadi kita tolong yang belum pakai sepatu silakan dipakai sepatu. Baik, silakan didengarkan ke depan. Setelah ini kita akan belajar bersama menggunakan permainan. Namanya permainannya estafet soal efek and match. Jadi tujuan kita pada pembelajaran hari ini ialah bagaimana setiap kelompok bekerja sama dengan baik dan bagaimana tingkat pemahaman adik-adik dalam pembelajaran selama satu bab ini. Oke, sebelum kita memulai, saya akan mengabsen dari setiap kelompok. Ya, kelompok pertama, kelompok Abu Bakar Siddiq. Mana kelompok Abu Bakar? Ada berapa orang? 5 orang. Oke. Kelompok 2 Umar bin Khattab. Ada berapa orang? 3. Kelompok Utsman. Ada 5. Oke. Kelompok Ali. Ada 3. Oke. Jadi nanti akan sistemnya itu kompetisi. Jadi akan ada 2 kelompok yang berlawanan. Contoh kelompok Abu Bakar dengan kelompok Utsman, atau kelompok Umar dengan kelompok Ali. Seperti itu. Dan mungkin di depan adik-adik sudah melihat di situ ada lembar kerja, ada soal dan jawaban. Oke. Jadi sistem mainnya seperti ini. Nanti ada 3 kelompok. Yang pertama 1 di sini. Yang kedua 1 di sana. Yang ketiga sekian di sana. Terus kemarin kan sudah tak kasih lembar jawaban. Lembar jawaban kalian ditempel di bawah. Nanti soal dan jawaban kalian ditempel di lembar jawaban. Sekarang lembar jawabannya coba dikumpulkan ke depan. Sudah ada nama kelompoknya kan? Silakan dinamakan dulu kelompoknya. Di depan atau di belakang? Di depannya aja. Pokoknya terlihat nama kelompok ini. Gak apa-apa. Di depan. Ya. Yang anggotanya itu. Yang anggotanya di luar nggak usah ditulis. Ya. Yang ada di Yang ada saja. Jadi nanti dimulai dari sini. Permainannya seperti apa? Pertama nanti kalian mengerjakan soal di sini. Mencocokkan, menggariskan, jodohkan gelar dan khalifahnya. Misal contoh, Asidik gelarnya khalifah apa? Nah, kalian langsung garis. Seperti itu. Kalau sudah selesai, kalian memberikan bintang ke teman kalian di sana. Fungsi bintang ini apa? Bintang ini adalah nyawa kalian. Anggap ini nyawa kalian. Jadi dengan bintang ini kalian bisa melanjutkan permainan. Contoh, kalian sudah menyelesaikan ini ya. Kalian sudah memegang ini. Ini nggak boleh lecet, nggak boleh rusak. Ya, ini ibarat nyawanya kalian. Jadi kalian ngerjakan sampai memegang ini. Setelah itu saya estafetkan ke teman. Nah, teman di sini ngambil 4 soal di setiap kotaknya. 1 soal itu bernilai 25 poinnya. Jika kalian bisa clean sheet 4 soal, berarti kalian dapat nilai 100. Setelah kalian dapat soal di sini, ambil, dapat, langsung larinya ke sini, yang sini langsung ambil soalnya. Terus cari jawabannya di sana. Paham? Jadi nanti dari sini ya bisa kasih. Terus ngambil jawaban, ngambil soal ke sini, yang ke sana ke sini ngasih jawaban, ngasih soal dan nyawa kalian. Nah, lalu cari di sini jawabannya. Ya, nanti nyari jawabannya, sudah dapat jawabannya, langsung maju ke depan. Ditempel di lembar jawaban kalian, soal dan jawabannya. Gitu terus. Terus lagi, balik lagi ke sini, ambil ke sana, ambil lagi, terus lanjut lagi, satu-satu. Ya, waktunya 3 menit. Ada 2 orang tadi. Iya, ada 2 orang. Jadi nanti dari sini kerjakan, terus ke sana, ya kan, ambil terus ke sini,
Nyari jawabannya. Tapi itu yang nyari jawaban tuh sini buat nempel soal dan jawabannya. Ambil 4 soal saja. 4 soal dan 4 jawaban itu. Itu pasti ada soal dan jawabannya pasti sama karena sudah tak samakan. Cuman ada setiap kotak ini ada 8 soal. Dan ini ada 8 soal. Situ juga sama, ada 8 jawaban dan ada 8 jawaban. Semuanya berhubungan dengan huruf. Semuanya berhubungan dengan huruf. Kalau kalian belajar, kalian pasti tahu. Gitu. Oke? Ya. Kalau ini sudah habis, kalian masih belum menyelesaikan 4 soal, berarti itu hasil dari apa yang kalian dapatkan. Gitu. Paham ya? Oke, jadi ini belajar tentang ketegasan dan kepedulian. Bagaimana kalian bisa menjaga nyawa kalian masih tetap hidup sampai selesai. Oke. Umar dan kelompok 4. Ali, silakan. Terserah, mau pilih yang kanan atau yang kiri? Aku nggak tahu. Siap ya? 1, 2, 3. Sudah siap kelompok selanjutnya? Ayo, silakan maju depan. Siap? 1. Ayo fokus. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita sedikit review.
Umar bin Khattab menjabat selama berapa tahun? 10 tahun. Iya. Apa salah satu strategi Umar bin Khattab dalam memerintah menjadi khalifah? Perluasan wilayah. Perluasan wilayah. Terus apa lagi? Pembagian wilayah. Hah? Pembagian wilayah. Bagian wilayah. Terus apa lagi? Undang-undang. Ini yang dapat ini tadi kelompoknya Abu Bakar. Apa salah satu strategi Umar bin Khattab? Ini nih, apa? Iya. Tahun sekarang tahun apa? Kalau kalender Hijriah. biasanya Masehi. Hijriah. Apa menetapkan kalender? Oh ya. Menetapkan kalender Hijriah, perluasan wilayah, pembagian wilayah. Ya, kayak gitu. Terus perang yang dilakukan dalam rangka melawan kaum murtad dinamakan perang Riddah. Perang Riddah. Yang terlaksana perang itu pada masa Khalifah apa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena waktu itu zaman setelah Nabi Muhammad wafat banyak yang banyak keluar dari Islam karena dianggap Islam sudah tidak kuat. Umar bin Khattab lahir pada tahun 583. Oke. Lanjut. Siapakah yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Bapak Ali. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Umar bin Khattab ini kelompok mana? Umar bin Khattab disuruh Ali. Siapakah yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Zulnuraini apa? Zulnuraini itu sebutannya Utsman karena gelarnya karena beberapa menikahi dua anak Nabi. Semuanya ada Umi makanya dianggap dua cahaya. Salah satu strategi Utsman bin Affan dalam khalifahnya adalah strategi Utsman bin Affan dalam khalifahnya apa? Salah satunya yang paling terkenal yang sering kalian baca itu ada Al-Qur'annya modifikasi yang sering kita dengar namanya mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Ini ada Al-Qur'an dan mushaf itu berbeda. Ya kan? Kalau Al-Qur'an itu isinya, kalau mushaf itu kitabnya. Ya, kitabnya. Ada banyak namanya mushaf mushaf Utsmani, terus Hashim, mushaf Hashim juga ada. Jadi dulu ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, tulisan Arab itu tidak ada huruf, tidak ada harokatnya. Jadi benar-benar tulisan Arab seperti biasanya. Cuman karena perkembangan zaman semakin lama, waktu semakin berjalan, akhirnya dikasih harokat di kode ini A, ini bacanya A, kasroh ini bacanya I, domah ini bacanya U. Itu di zamannya Utsman bin Affan. Jadi biar lebih mudah ketika kita membaca. Siapakah? Mungkin ambil foto makeup dia. Oh. Oke. Terus siapakah ayah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib namanya, ayahnya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib itu orangnya. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ini siapa ayah dari Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Bukan, salah ya. Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ke siapa bilang 4 tadi? Nih, tiga. Selanjutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib lahir di kalau udah tak bilangin Mekah, langsung diut semuanya jawabnya. Harus Mekah.
Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Dari tahun berapa sampai berapa Abu Bakar Siddiq jadi khalifah? 632, 634. Hah? 632, 634. Berarti berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Bagaimana Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah? Wasiat. Hah? Wasiat. Kok? Wasiat. Wasiat kalau Umar itu. Umar. Bagaimana Umar bin Khattab terpilih jadi melalui wasiat dari Jadi Abu Bakar berwasiat agar tidak ada perpecahan lagi ketika pemilihan sama aja seperti Khalifah Umar bahwa Utsman, Ali kan melalui musyawarah dan di situ pasti ada perpecahan di situ. Ada yang apa namanya? Gak setuju, ada yang mending kalian nggak usah menjadi pemimpin biar umat Islam tidak terpecah belah, gitu kan ya seperti itu. Jadi Abu Bakar mencoba untuk menghindari itu. Khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 634. 634. Sesuai dengan tahun terakhir Abu Bakar. Jadi Abu Bakar Siddiq wafat di ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah. 16. Apa enggak? Oke. Enggak tahu yang bagus. Terus yang ini. Jadi kelompok Abu Bakar Siddiq. Jarak anunya itu loh, jadinya Iya. supaya anu antara semua itu lah. Mereka semua dengan Iya, ya, pen. tapi masih kelihatan. Siddiq itu Abu Bakar. Abu Lini, Ali bin Abi Thalib. Zunrain, Utsman. Al-Faruq, Ali. Sudah apa nama ya? Ya. Andi apa? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa kok tadi saya suruh bawa ini buat menjawab? Kenapa? Biar Hah? Biar apa? Pertama, nanti kelompokan. Biar dijaga fokus. nanti kekompakan terus apa lagi? Fokus. Fokus terus apa lagi? Tanggung Biar jawab. Ya, betul. Yang paling penting itu tanggung jawab. Jadi ketika kalian sudah memegang suatu kelompok, ini ibaratnya itu tanggung jawab kelompok kalian. Kalian megang ini berarti tanggung jawab kelompok kalian benar atau salah itu ada di tangan kalian. Saya megang kelompok ini nih. Oke, saya harus pilih soal, saya harus menjawabkan yang benar. Kalau nggak benar, kelompok saya bakal benar semuanya. Kayak gitu. Jadi meskipun nggak ada ini, saya harap kalian tahu bahwa tanggung jawab itu besar. Jadi kalau kalian mengambil keputusan apapun itu, mengambil keputusan meskipun kayak sekecil apapun di hidup kalian, di kehidupan kalian sendiri, ingat itu tanggung jawab. Kalian harus menyelesaikannya, gitu ya. Meskipun harus banyak rintangan yang dilewati, harus capek, harus ya itu namanya tantangannya. Kalian terlatih karena ada tantangan. Seorang pelaut yang hebat itu terlahir dari ombak yang hebat. Ya, jadi ingat itu. Gitu ya. Oke. Oke, mungkin cukup itu. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin saya minta satu orang untuk mereview kegiatan kita pada pagi hari ini. Siapa yang menjelaskan aja apa saja yang kita dapatkan di permainan kali ini? Ilmu. Seru. Udah ayo untuk kelompok coba. Seru.